Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. PT Kaltim Primakol kembali melakukan program pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan UMKM, berkolaborasi dengan Bea Cukai juga pengurus KIDS, Koperasi Insan Tangguh Sejahtera, sukses melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi UMKM sebagai sahabat tangguh PT Kaltim Primakol. Diliput oleh tim GWP Menyapa News pada Rabu 19 Oktober 2022, Manajer Community Empowerment KPC, Nanang Supriyadi mengatakan bahwa Koperasi Insan Tangguh Sejahtera binaan KPC merupakan wadah UMKM untuk mengembangkan keterampilan mereka. Berkolaborasi dengan Bea Cukai, Nanang berharap UMKM yang terlatih memiliki ide dan produk yang dihasilkan tidak hanya untuk di dalam negeri tetapi juga bisa diekspor ke luar negeri. Baik, kegiatan hari ini ini kegiatan KPC bertemu dengan para peserta pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh KPC. Nah, ini juga kita berkolaborasi dengan Bea Cukai. Jadi Bea Cukai hari ini memfasilitasi ruangan pertama, yang kedua Bea Cukai ini juga ternyata membuka keran bagaimana kemudian para pelaku UMKM nanti bisa mempermudah bisnis mereka untuk bisa diekspor. Kita juga tadi dihadiri oleh Bapak Dinas Koperasi ya, di mana memang dari kegiatan pelatihan KPC itu KPC kemudian mendorong dibentuk koperasi namanya Koperasi Insan Tangguh Sejahtera ya. Ini yang kemudian menjadi wadah para pelaku UMKM yang sudah dilatih ini kemudian untuk terus mengembangkan keterampilan mereka gitu ya. Dan kemudian di sini juga banyak stimulan-stimulan yang KPC berikan gitu ya. Dan memang kita harapkan dengan kolaborasi ini nanti ke depan koperasi ini akan semakin UMKM ini semakin maju dan tadi pasarnya semakin terbuka luas ke ekspor gitu ya. Itu harapan kita. Dengan adanya Bea Cukai ini kita tahu nanti jalurnya seperti apa kalau kita punya produk yang bisa diekspor. Yang kedua tadi Bapak Dinas Koperasi juga sudah menyampaikan gitu bahwa dia akan sounding itu kira-kira produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan di Kutai Timur ini yang kemudian mereka bisa hadirkan juga buyernya gitu. Nah, saya kira dengan kolaborasi ini nanti akan muncul ide-ide baru, kreasi-kreasi baru yang untuk menghasilkan produk-produk yang bisa kita buat di sini dan bisa diekspor. Karena tadi juga dorongan dari Pak Bupati sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, kita memang berupaya untuk menghadirkan produk-produk jadi yang bisa diekspor. Nah, dengan berkumpulnya para UMKM yang sudah dilatih ini, ya di mana mereka nanti memiliki kapasitas yang sudah baik dalam mengelola. Nah, diharapkan memang nanti muncul ide-ide ya untuk menghasilkan produk-produk yang tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jadi seperti itu. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur, Darsa Fani mengharapkan dari kegiatan ini UMKM bisa memperbaiki produk dan berbenah diri serta bersiap terhadap perencanaan pasar ekspor yang akan datang. Pelaku usaha ini untuk memperbaiki produk-produknya serta memenuhi perizinannya, memenuhi persyaratan keseluruhan. Makanya tadi saya lihat tadi ada yang diundang dari perpajakan juga. Nah, itu untuk mempermudah hasil produksi mereka untuk diekspor ke depannya. Makanya saya katakan tadi bahwasanya untuk berbenah diri dan bersiap di tahun depan kita akan melakukan pasar ekspor nantinya. Apapun yang ada sumber daya alam yang ada di Kutai Timur untuk kita olah bersama nantinya. Perwakilan staf administrasi Bea Cukai, Margono menyampaikan, dengan sosialisasi ini UMKM bisa naik kelas, berorientasi untuk mengekspor produk mereka di pasar dunia, dan beliau berharap produknya bisa kontinu terhadap permintaan pasar. Ingin meningkatkan UMKM ya. UMKM kan ya tadi seperti dijelaskan yaitu meningkatkan perekonomian. Nah, kita orientasinya itu UMKM biar bisa naik kelas. Naik kelas dalam artian dia bisa ekspor gitu. Jadi kalau dia ekspor itu satu meningkatkan devisa negara dan pasar kita tuh ke luar negeri bisa lebih neraca perdagangan kita bisa lebih naik Pak, karena kan kalau neraca perdagangan itu ekspornya lebih tinggi daripada impor. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi dengan sosialisasi seperti ini kita mengharapkan ada UMKM kalau dari Bea Cukai sendiri dia bisa orientasinya tuh ekspor. Seperti tadi kita sudah dari beberapa UMKM yang kita bina di Bea Cukai itu sampai 40% sudah bisa ekspor. Nah, itu mungkin yang kita harapkan dari Bea Cukai, Pak. Namanya kita sudah pasar dunia, persaingan itu semakin ketat. Makanya produk-produk mereka, kualitas mereka, terus kemudian kontinuitas produksi mereka itu
harus bisa memenuhi permintaan ekspor dari luar gitu Pak. Jadi istilahnya kalau misalkan sudah dapat pasar, terus dari luar negerinya istilahnya buyernya itu minta banyak gitu, misalkan bisa nggak nih kontinuitasnya, nah itu harus mereka sanggup. Itulah yang ingin kita mindset ke UMKM kita Pak.